Projo di antara Gerindra dan PSI, Budi Ari bilang tegak lurus ke Prabowo siap masuk partai. Menteri Koperasi, Saudara Budi Ari Setiadi. Masuk PSI kok, bukan? Oh. PSI atau Gerindra kok? Budi Ari, Ketua Umum Projo, siap masuk Gerindra apabila diperintahkan Pak Prabowo. Wow, apakah ini yang dimaksud dengan habis manis sepah dibuang? Kenapa nggak masuk PSI? Coba tulis di kolom komentar kawan-kawan. Kita tahu bahwa, mohon izin dengan segala hormat, bahwa Pak Jokowi hari ini tidak sedang menjabat. Dan kita tahu kawan-kawan ya, yang dulu Mas Budi Ari ini diangkat Kominfo oleh Pak Jokowi, ya, diangkat menteri oleh Pak Jokowi, masuk kabinet Pak Prabowo menjadi menteri koperasi juga mungkin karena lobby kekuatan Pak Jokowi. Dan lihat kawan-kawan, karakter-karakter orang-orang yang mendekat pada kekuasaan demikian. Beliau memilih masuk Gerindra. Apakah Pak Jokowi ditinggalkan? Ini loyalis terbesar dan terkuat dari Joko Widodo ya, karena dia adalah Ketua Umum Projo, Pro Jokowi. Setelah menghadap Presiden Prabowo di Istana Presiden hari Rabu kemarin, tanggal 6 Agustus 2025, dia menyatakan posisinya tegak lurus kepada Presiden Prabowo. Enggak kaget kalau seorang menteri ya memang harus tegak lurus kepada Presiden Prabowo. Tapi yang cukup mengejutkan adalah pernyataan berikutnya. Ini anak kalimatnya yang dia menyatakan bila diperintahkan oleh Presiden Prabowo masuk Gerindra, dia menyatakan siap. Apa ini maksudnya ya? Presiden perintah ke Gerindra gimana? Kita siap. Semua yang diperintah Presiden kita siap. Kita tegak lurus Presiden. Kalau ke PSI belum pasti. Ikut perintah Pak Presiden Prabowo. Siap. Ya kan kita anak buahnya Pak Prabowo masuk ke tangga itu. Makasih. Ya. Ya. Jadi ada berita menarik nih ya, Budi Ari mengatakan Projo siap bergabung dengan Gerindra. Nah, kalau saya setuju bro, sangat setuju. Ingat, saya sebagai pendukung Jokowi, saya loyal, mungkin lebih loyal daripada Anda. Saya tidak pernah masuk kepada Projo. Projo itu kan organisasi yang mengatasnamakan mendukung Jokowi. Saya melihat Anda ini bukanlah orang yang baik untuk Jokowi. Ya tersandung kasus yang dimana perihal judol ya, Anda tidak mau mengakui, tapi nggak masalah juga. Karena selama Anda kerja jadi menterinya Bapak Jokowi pun nggak beres sampai sekarang ini ya. Jadi kalau Anda mau keluar untuk mendukung Prabowo, masuk ke Gerindra, itu adalah suatu hal kesempatan yang baik, yang ingin kami dengar dan ingin kami tahu. Karena harus Anda tahu juga, organisasi yang Anda buat, Projo itu, yaitu adalah meraup suara-suara dari pemilih Bapak Jokowi. Kalau Anda keluar di barisan Jokowi, silahkan ganti nama, jangan Projo ya, terserah mau nama apapun gitu ya. Dan saya meyakini otomatis orang-orang yang di dalamnya organisasi Anda itu ya, itu orang-orangnya Prabowo ya, atau orang-orang koalisinya, bukan orang-orang pendukung Jokowi. Saya meyakinkan itu. Jadi kita tidak perlu orang yang suka menjilat, orang yang tidak bisa bekerja untuk negara ini. Bapak Jokowi juga tidak butuh. Bapak Jokowi itu banyak organisasinya di kalangan pro Jokowi, jadi nggak usah khawatir ya. Karena kita paham Anda itu adalah orang yang hanya mencari kekuasaan, dan Anda juga paling cocok sebenarnya sama Prabowo dibandingkan sama Jokowi. Saya tunggu untuk Anda bisa melakukan suatu hal yang benar, yaitu adalah keluar dari barisan pro Jokowi. Pernyataan Budi Ari ini tentu saja sangat mengejutkan, apalagi kalau kita lihat ditempatkan pada konteks atau situasi yang terjadi belakangan ini berkaitan dengan spekulasi hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo pasca keputusannya memberikan abolisi dan amnesti kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sekjen kemarin ya, ini sebelum struktur baru dari DPP PDIP yang baru saja berkongres dan memilih Ibu Megawati sebagai ketua umumnya. Sementara Budi Ari ini kan kita harus lihat, itu nggak bisa lihat hanya Budi Ari hanya sebagai pribadi, sebagai menteri, tapi dia harus dilihat sebagai ketua umum Projo. Ya, seperti saya sebut, salah satu ormas, relawan, pendukung yang selama ini menjadi backbone, tulang punggung utama dukungannya kepada Joko Widodo. Namun dengan pernyataan tadi kan kemudian kita menjadi jadi pertanyaan-tanya,
bagaimana kelanjutan hubungan Projo dengan Joko Widodo yang memang sekarang ini kelihatannya menggantung kan. Semula kan Projo itu digadang-gadang akan bermetamorfosa menjadi partai politik, dan sudah disebut bahwa yang akan menjadi ketua umumnya adalah Joko Widodo. Jadi ini adalah kendaraan politik, partai politik yang disiapkan setelah Joko Widodo lengser menjadi presiden. Pak Jokowi sekarang cemas karena Prabowo berusaha memasukkan sebanyak mungkin partai politik. Padahal prinsipnya less is more. Kue yang sedikit itu mesti dibagi dengan Jokowi udah gak cukup akhirnya. Jadi saya kira cerdik juga Prabowo. Masuklah PDIP, masuklah Nasdem, masuklah semua itu. Akibatnya apa? Ya Jokowi tersingkir. Dia dapat bagian yang paling kecil di situ kan. That's politics. Tapi buat kita bukan itu politik. Politik adalah upaya untuk mengembalikan moral, the morality of the public. Dan itu yang tidak mungkin kita peroleh hari ini. Jadi oke, selebihnya mungkin kalau ada persoalannya, kita anggap aja bahwa akan ada banyak guncangan. Ada yang bergembira karena ini malam pengantin demokrasi. Tapi ada yang menganggap bahwa ini guncangan pertama pada kursi kekuasaan. Itu dasarnya kan. Projo tegak lurus ke Presiden Prabowo. Gimana nasib Pak Jokowi? Kancil, kutu loncat, penjilat. Orang-orang oportunis seperti Pak Budi Ari ini bahaya untuk Presiden Prabowo. Dulu memuja-muja Pak Jokowi dengan nama Projo. Sekarang harus berubah dong, jangan lagi Projo, Probo. Nanti ketika Pak Presiden Prabowo sudah nggak jadi, loncat lagi ke siapa? Andekan yang jadi Pak Anies, Pronis. Untuk nggak Bronis. Kalau yang jadi Pak Ganjar, Brojar. Orang-orang model kayak Pak Budi Ari ini memang top dalam menjilat. Makanya dia akan bertahan selalu di pemerintahan. Siapapun menjadi presiden akan tetap hidup enak dan nyaman dia. Presiden Prabowo harus hati-hati sama orang ini, bahaya. Zaman Pak Jokowi dia tersandung dugaan nanti zaman Pak Prabowo karena megang Koperasi Desa Merah Putih nanti tersandung udah gosipnya bahaya. Pertanyaannya sekali lagi, apakah Budi Ari bicara atas nama pribadi atau atas nama sebagai Ketua Umum Projo? Dua-duanya itu bila benar, dan saya kira benar karena dia sudah menyatakan itu kepada media, apalagi kalau kemudian Budi Ari bersama Projo gabung ke Gerindra, implikasinya ini sangat besar bagi Jokowi yang sedang berjuang untuk membangun kekuatan politik kembali sebagai persiapan untuk Pilpres 2029. Apalagi sekarang dia tidak menjabat sebagai presiden. Secara personal Budi Ari kan dia orang dekatnya Pak Jokowi dan dia adalah representasi dari pendukung dan loyalis utama Joko Widodo. Kalau dia meninggalkan Joko Widodo, ini kan akan jelas menjadi pukulan telak. Ini bukan lagi jab, tapi ini pasti hook yang bisa menjatuhkan Jokowi, bisa membuat KO Jokowi kalau itu terjadi. Apalagi kalau dia bersama Projo, ini kalau dalam tinju ini bisa menjadi tinju pukulan hook ya, atau pukulan combo, pukulan yang beruntun. Dan bagi Prabowo sebaliknya ini akan menjadi akuisisi politik besar, bukan hanya buat Prabowo tapi juga buat Gerindra. Belum jelas bagaimana hubungannya nanti ya, kalau Projo itu kemudian bersama Budi Ari gabung ke Gerindra, tetap mandiri seperti sekarang sebagai ormas yang kemudian pindah haluan, ini afiliasi dari Jokowi ke Prabowo, jadi semacam onderbaunya dari Partai Gerindra, atau jadi parpol baru yang kemudian memperkuat barisan Prabowo Subianto. Jelang Kongres Relawan Pro Jokowi Projo, Ketum Budi Ari Setiadi ditanya perihal arah politik organisasinya, akankah bergabung ke Partai Gerindra atau Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Budi Ari mengatakan pihaknya akan mengikuti perintah Prabowo. Ikut perintah Pak Presiden, kata Budi Ari yang juga menjabat sebagai Menteri Koperasi, Menkop, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu tanggal 6 Agustus tahun 2025. Budi menyatakan tegak lurus terhadap arah Presiden Prabowo Subianto.
Bahkan kata Budi, pihaknya mengaku siap jika diperintah Prabowo bergabung ke Gerindra. Kita siap, semua yang diperintah Presiden kita siap. Kita tegak lurus Pak Presiden, ujarnya. Di sisi lain, Projo belum banyak bicara soal kepastian bergabung dengan PSI. Budi menegaskan ikut arahan Prabowo. Ikut perintah Pak Presiden Prabowo, imbuhnya. Adapun sebelumnya, santer dikabarkan bahwa Projo akan menggelar kongres. Menjelang kongres, banyak pihak yang menanyakan Projo masih sesuai namanya, Pro Jokowi, atau melangkah mendukung Prabowo Subianto. Projo adalah ormas terbesar pendukung Joko Widodo menuju kursi gubernur DKI hingga melewati 2 kali pilpres. Projo kemudian mengabadikan hat-trick dengan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kini banyak pihak mempertanyakan apakah Projo masih milik Jokowi atau sudah berubah haluan. Pertanyaan itu semakin kencang setelah Prabowo melontarkan pertanyaan menggelitik di arena Kongres PSI. Masuk PSI ya kau? Bukan? Hah, ujar Prabowo disambut riuh tawa para hadirin. Dalam kongres yang digelar di Solo, Prabowo berkelakar dengan menanyakan posisi Budi sebagai kader partai apa. PSI atau Gerindra, kau? Imbuh Prabowo. Hal itu dilontarkan saat Prabowo berpidato di acara Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah pada Minggu tanggal 20 Juli tahun 2025 lalu.